Bab 421. Seluruh dinding dipenuhi dengan barang-barang yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat tembok yang terbuat dari besi dingin dan bukan dari batu atau kayu. Selain itu, ada dinding transparan dan tipis yang menunjukkan sisi lain, dan Youn secara naluriah berpikir bahwa tempat itu mungkin bukan Jianghu saat ini. Tidak ada gerakan dalam video tersebut. Ketika dia menyadari bahwa yang dia lihat adalah gambar stereoskopis 3D, dia berpikir bahwa gambar itu akan campur aduk, tetapi rasanya video itu tetap di satu tempat. Apakah ini rekor yang telah dikunci? Ada beberapa kejadian ketika sistem terkunci ketika dia meminta sesuatu kepada Nano. Namun, karena kesalahan, kuncinya terlepas, dan jelas bahwa yang dilihatnya adalah video yang seharusnya tidak diperlihatkan kepadanya. Bisakah saya bergerak dalam kondisi ini? Dia mencoba berkonsentrasi. Namun, penglihatannya tampak tetap. Nano, Nano. Dia memanggil Nano beberapa kali, tetapi tidak ada jawaban. Sepertinya dia melihat video ini karena kesalahan, tapi apa gunanya jika dia hanya bisa melihat satu area? Itu membosankan. Menimbang. Pintu di dinding kiri terbelah di tengah dan terbuka secara otomatis. Dan seorang pria muda berusia awal 30-an dan seorang pria parubaya berbaju putih masuk dengan pakaian aneh. Tapi pakaian aneh itu tampak familiar. Itu sudah lama sekali, dan ingatannya kabur, tapi Youn yakin dia melihat mereka. Dan pria parubaya dengan jas putih membuka mulutnya. Direktur Chun, kamu adalah pria yang keras kepala. Jika mesin nano telah ditanamkan ke mata, tidak bisakah Anda memberikan kacamata yang diresepkan untuk menghindari masalah penglihatan? Bagaimana bisa seorang dokter mengatakan itu? Chip ide berbahaya dan saya tahu jika ada yang ditanamkan dengan mesin nano, pelacakan oleh TP akan lebih cepat. Mendengar kata-kata itu, pria parubaya yang disebut dokter menjulurkan lidahnya. Chun Youn, yang menyaksikan ini, bingung. Dia bisa mengerti apa yang mereka bicarakan, tapi isi pembicaraan mereka agak sulit. Apakah mereka berbicara tentang nano dari mesin nano? Apa itu TP? Terlepas dari pertanyaannya, percakapan mereka berlanjut. Dokter baik, apakah ada cara untuk melepaskan chip ide dari tubuh? Sudah berapa kali aku menjelaskannya padamu? Jika chip berhenti, itu akan dicatat sebagai mati. Dan untuk menghilangkan chip yang mengalir melalui darah, kita harus mendialisis semua darah, yang berarti kehilangan semua keterampilan bela diri seseorang. Apakah itu terdengar bagus? Mendengar kata-kata itu, pemuda dengan pakaian aneh itu mengerutkan kening. Dia tampak khawatir kehilangan seni bela dirinya. Bahkan jika itu bukan hemodialisis, bukankah seharusnya ada cara untuk menghentikannya dengan sengatan listrik atau EMP, Electromagnetic Pulse? Tahukah Anda bahwa chip ide telah dilengkapi dengan EMP Canceller, bukan? Dan seperti yang diketahui Chun, itu harus melebihi 10 juta volt untuk membuat chip gagal karena sengatan listrik. Setelah itu, saya tidak punya niat untuk menghentikan Anda jika Anda ingin mati, dan adik Anda yang apakah pelatihan di Akademi Iblis akan menyukai hasilnya. Aku mengerti bahwa tidak ada cara yang mudah. Saya mendengar bahwa dia lulus ujian kelima, dan jika suatu posisi kosong, dia dapat bergabung dengan Dewan tanpa mengikuti ujian ke-6. Petik 2. Aku tidak bisa membiarkan dia bergabung dengan Dewan semudah itu. Saya hampir tidak berhasil mengalahkan Mong untuk masuk. Mengetahui bahwa kekeraskepalaan dokter tidak akan membuahkan hasil, pemuda bernama Chun perlahan berjalan mengitari ruang dan mendekati sisi tempat Chun Youn bisa melihatnya. Dia tidak menyadarinya sampai pemuda itu melewatinya, tetapi wajah pemuda itu anehnya mirip dengannya. Dia memiliki wajah putih bersih, mata tajam, dan jika seseorang yang mengenal Chun Youn melihatnya, mereka akan benar-benar berpikir bahwa mereka berdua adalah saudara. Pria muda itu tiba-tiba mengulurkan tangannya ke arah bidang penglihatan Chun Youn. Dan Chun Youn melihat apa yang baru saja diangkat dan diletakkan di antara jari-jari pemuda itu. Seolah-olah tangannya memegang sesuatu, Chun Youn merasakan cairan alien itu untuk beberapa saat dia melihatnya. Apa yang dia rencanakan? Pria muda bernama Chun menoleh ke arah dokter. Baik dan berkata, karena cairan ini,
mesin nano generasi ke-7. Bagaimana jika hadiah Nobel Sains lenyap? Dokter, tidak tahu. Seandainya bukan karena penelitian dan kontrak seumur hidupnya, saya akan segera membawa sampel itu ke Swedia. Hahaha, jangan bercanda. Lagi pula, ekstraksi logam akan dianggap ilegal oleh gerbang, dan Anda tahu bahwa apa yang Anda curi tidak akan pernah dianggap legal. Apakah kamu mencoba membalas dendam padaku atau sesuatu? Mendengar kata-kata Chun, Dokter Baik menggelengkan kepalanya dengan ekspresi tidak puas. Dokter, untuk berjaga-jaga, apakah ada cukup logam yang tersisa di gerbang untuk memproduksi masal generasi ke-7? Jika ada begitu banyak logam yang tersisa, para penjaga gerbang itu pasti sudah datang dengan surat perintah di tangan. Atau mungkin orang-orang dari sisi lain gerbang akan masuk. Yah, sayang sekali. Hanya cukup untuk satu orang. Tidak peduli seberapa banyak dia mendengarkan, Youn tidak dapat memahami percakapan mereka. Bahkan ketika dia memahami kata-kata bahasa Inggris yang tercampur dalam percakapan, sulit untuk menafsirkannya karena sepertinya merujuk pada sesuatu. Alangkah baiknya jika kita dapat memproduksi secara massal mesin nano yang tidak dapat dilacak. Jika itu terjadi, Sky Corporation akan menjadi perusahaan pelanggar hukum sejak saat itu. Sejujurnya, saya tidak mengerti apa yang Anda maksud. Baik mendekati Chun dan terus berbicara. Meskipun sebagian besar sistem mesin nano generasi ke-7 telah dikunci, tidakkah kamu tahu betapa berbahayanya menyerahkan perangkat yang tidak dapat dilacak yang dapat menahan medan magnet dan portal waktu kepada seseorang dari masa lalu yang jauh? Bukankah dikatakan bahwa ketika sumbu waktu berubah akan menciptakan dimensi yang berbeda? Lalu mengapa Anda begitu khawatir saat mengetahui bahwa dunia saat ini tidak akan terpengaruh olehnya? Pria muda bernama Chun melambaikan tangannya sambil mengatakan itu. Tapi dokter, Baik berbicara dengan suara serius seolah-olah dia tidak bisa menghilangkan kekhawatirannya. Apakah kamu percaya bahwa kelompok Blade 6 akan menghilang jika kita menghentikan pendirian klan bela diri Dewa Pedang 6 pada masa penguasa selatan, dan Kaisar Iblis Pemotong? Apakah Anda tidak tahu bahwa mereka tidak dapat melakukan apa-apa selama mereka adalah perusahaan startup yang bermitra dengan pemerintah? Ini adalah satu-satunya kata yang bisa dia mengerti. Tuan Selatan. Tuan Selatan adalah gelar dari mantan Tuan, Chun Yujong. Siapakah Slashing Demon Emperor itu? Menebas Kaisar Iblis. Orang yang mengincar lengan. Ini adalah pertama kalinya dia mendengarnya, tapi anehnya terasa familiar. Dan mendengarkan apa yang mereka katakan, rasanya ini juga bukan hadiah. Atas kata-kata dokter Baik, yang dibujuk, yang disebut Direktur Chun, yang memiliki senyum di wajahnya, membuka mulutnya dengan wajah dingin. Dokter, Anda selalu mengatakan bahwa sumbu waktunya berbeda, jadi menghentikannya tidak mungkin. Tapi bagaimana Anda menjelaskan ekstremisme sejarawan itu? Petik 2. Maksudnya apa? Dorongan. Direktur Chun mengeluarkan alat kecil dari kantong yang tergantung di sisi kiri pinggangnya. Dan ketika dia dengan ringan menekan perangkat kecil itu, sebuah hologram terbentuk oleh cahaya terang. Hologram itu memperlihatkan wajah seorang pria parubaya dengan alis tebal dan fitur yang kuat. Di sebelahnya, partikel putih tergambar seperti augmented reality untuk Chun Youn. Dewa Pedang, lahir, AD 1967. XX. Pendidikan, Doktor Seni Bela Diri, Universitas Seni Bela Diri Beijing. Penghargaan Presiden Republik Rakyat Tiongkok, AD 2018 lebih besar dari XX lebih besar dari XX. Kutipan Layanan Perdamaian PBB, AD 2352. XX. Penghargaan Prestasi Gatekeeper Asia, AD 2380. XX. Pengalaman, AD 2013. Profesor Hukum, Universitas Seni Bela Diri Beijing. AD 2025. Presiden Universitas Seni Bela Diri Beijing. AD 2134. Komandan tingkat 1 dari kelompok Pedang 6. AD 2225. Ketua Kehormatan dari Blade Six Group.
Selain itu, banyak informasi lain yang keluar. Melihat itu, Chun Youn tidak mengerti. Berbicara tentang Dewa Pedang, bukankah dia nenek moyang Dewa Pedang 6 klan bela diri, yang menghilang saat melawan pedang iblis di masa lalu? Tapi melihat apa yang tertulis di depannya, seolah-olah pria itu telah hidup lebih dari 1000 tahun. Apa artinya ini? Semuanya menjadi membingungkan. Itu bisa saja catatan seseorang yang memiliki nama yang sama, tapi Youn tidak bisa menenangkan hatinya. Selain kecemasan, anak muda bernama Chun berbicara sambil melihat hologram. Seorang pahlawan yang menghancurkan gerbang 6 dimensi sendirian, yang merupakan malapetaka bagi umat manusia, bagan sejarah yang menyatakan bahwa dia telah hidup selama lebih dari 1000 tahun dan di atas itu dia adalah makhluk hidup terkuat di bumi. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa pria ini, yang melakukan semua itu, dan hidup selama bertahun-tahun, berhasil menemukan kesuksesan hanya dengan seni bela diri? Ada alasan untuk mengatakan itu. Tidak mungkin untuk hidup selama itu tanpa bantuan obat-obatan atau teknologi terutama dengan seni bela diri yang merosot saat ini. Tapi, bukankah banyak penjaga dan garis keturunan keluarganya tidak mengakui bahwa dia adalah legenda yang mencapai tingkat keajaiban alam? Tidak ada satu orang pun yang tahu apa itu. Jadi apakah mereka punya cara untuk membuktikan kata-kata mereka? Mendengar kata-kata dokter, baik, Chun balik bertanya. Seni bela diri di era ini tampaknya telah jauh merosot dibandingkan masa lalu. Di era ketika seni bela diri merosot, Dewa Pedang, yang mencapai keadaan keajaiban alam, adalah legenda hidup dan keberadaan dewa. Jika kamu mengatakannya seperti itu, maka presiden di markas yang mencapai level Super Master mengakuinya, kamu seharusnya tahu itu, kan? Petik 2. Kamu harus tahu bahwa jika seseorang memiliki mesin nano atau chip ID di dalam tubuhnya, mereka dilacak oleh Time Patrol. Mencoba membuat tebakan berlebihan tentang dia melakukan perjalanan waktu setelah meminta pengembangan mesin nano generasi ke-7. Bukan spekulasi. Yang muda, bernama Direktur Chun, menekan sisi lain alat itu. Hologram tempat informasi Dewa Pedang ditulis telah menghilang, dan banyak foto muncul. Ada pindaian foto-foto lama yang diunggah ke web. Dewa Pedang, apakah dia benar-benar lahir pada tahun 1967? Ada beberapa foto yang memiliki pertanyaan pada mereka. Yang lebih mengejutkan adalah, 1870. XX telah dikembangkan di bagian bawah beberapa foto, dan Dewa Pedang yang terlihat di hologram terlihat mirip dengan yang ada di gambar. Bagaimana kamu berencana menjelaskan ini? Apakah Anda akan memberitahu saya bahwa ini hanyalah rumor yang beredar di web? Dan, sekali lagi, hologram berubah. Namun, data yang muncul kali ini. Catatan sejarah Sky Demon Order. Itu adalah buku yang mencatat sejarah Ordo Setan Langit. Buku hologram dibuka dengan proses yang rumit, dimulai dengan pemindaian retina lalu memasukkan kata sandi seolah-olah itu adalah barang terlarang. Tunggu sebentar, Direktur Chun. Data sejarah hanya bisa dilihat oleh keturunan langsung Chun, kan? Baik berbalik karena malu. Saat itu, pemuda itu, Chun, mengatakan tidak apa-apa. Tidak masalah. Saya hanya akan menunjukkan kepada Anda apa yang perlu Anda lihat. Apakah dia keturunan langsung dari keluarga Chun? Apa yang mereka bicarakan? Dan mengapa sekte dalam gambar 3D? Apa yang tidak dapat dipahami adalah bahwa pria ini tampaknya menyimpan gambar 3D dari catatan sejarah Sky Demon Order, yang seharusnya disimpan dalam brankas yang terbuat dari besi dingin tua di pegunungan. Selain itu terlihat jauh lebih tua dari yang dilihat Chun Youn. Saat itu, mata Chun Youn menangkap nama yang tidak asing lagi. Tuan ke-24, Chun Youn, Kaisar Iblis Pemotong. Chun Youn, Kaisar Iblis Pemotong. Dia tercengang. Namanya terlampir, bersama dengan judul yang terdengar familiar. Chun Youn mencoba untuk melihat lebih dekat, tetapi pemuda itu memindahkan hologram dengan tangannya, dan halamannya terbalik. Brengsek, itu adalah sesuatu yang sangat dia ingin tahu, tetapi dia tidak bisa melihatnya. Tapi ada satu hal yang dia tahu pasti. Meski sangat membingungkan, video ini bisa terjadi di masa depan. Masa depan,
Apakah itu benar-benar mungkin? Saat pikiran itu terlintas di benaknya, keberadaan Nano semakin mencurigakan. Dia tidak tahu bagaimana hal itu terjadi padanya, tetapi Youn tahu bahwa Nano bukanlah sesuatu dari masa kini. Dimulai dengan jumlah informasi yang dimilikinya, Youn meragukan kemampuannya, seperti penyembuhan tubuh, dan rahasianya secara bertahap terungkap. Generasi ketujuh Tuan, Pedang Iblis, Chun Muhui. Ah! Chun Youn tersentak. Itu adalah waktu ketika Dewa Pedang muncul untuk pertama kalinya. Awalnya, dia hanya mendengar cerita dari Li Hameng, tetapi setelah mengambil alih gelar Lord, dia mempelajarinya lebih banyak melalui catatan sejarah. Bagaimana ini? Baik, yang sedang memeriksa isi catatan sejarah hologram yang ditunjukkan oleh Chun, tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Apakah Tuan Ketujuh terbunuh oleh Dewa Pedang? Bagaimana bisa? Ini adalah pertama kalinya dia melihat ini karena tidak seorang pun kecuali keluarga Chun yang dapat melihat catatan itu. Direktur Chun berbicara dengan dokter. Baik, yang tidak bisa tutup mulut karena terkejut. Bagaimana jika sumbu waktu dan realitas saat ini dimanipulasi oleh pedang 6 di masa lalu? Itukah sebabnya seni bela diri merosot di era saat ini tetapi tidak di Blade Six? Dokter, baik, bukankah ini cukup mencurigakan? Atas pertanyaan seriusnya, dokter Baik tertegun beberapa saat sebelum membuka mulutnya. Jika itu benar, itu tidak mungkin hanya sebuah teori. Mengapa Anda tidak mengungkapkan informasi ini? Karena apa yang dikatakan dokter? Tidak mungkin. Sumbu waktu. Ya, jika itu terjadi pada sumbu waktu, maka realitas akan berubah, terlebih lagi, jika masa lalu benar-benar berubah dan tidak pada sumbu waktu, realitas akan hilang atau berubah. Sesuatu yang disebut efek kupu-kupu. Bahkan intervensi kecil dapat menyebabkan dampak yang signifikan di masa depan. Meskipun keturunan langsung dari keluarga Chun memiliki keraguan, mereka tidak ingin mengubah masa lalu. Itu karena mereka tidak yakin bagaimana keberadaan mereka akan berubah. Tunggu, jika demikian, maka Anda akan menggunakan portal waktu bahkan setelah mempertimbangkan semua ini. Apakah ini benar-benar tujuan Anda? Ya, lalu mengapa kamu memiliki 5 paket portal waktu di kopermu? Baik menunjuk ke kantong di pinggangnya. Dia sepertinya mengintip melalui kantong ketika Chun membukanya. Kamu hanya perlu 2 untuk melakukan perjalanan, mengapa harus 5? Tujuan Anda bukan hanya menyuntikkan Nano. Itu pada saat itu, berbunyi, video dalam augmented reality berhenti. Dan semuanya menjadi gelap. Apa? Pada saat sesuatu yang penting akan dikatakan, semuanya menjadi gelap di sekitar Chun Youn. Dia tidak bisa memahami apa yang terjadi, tetapi mereka sepertinya berbicara tentang masa lalu. Dia pikir dia harus tahu itu, tapi kemudian terputus, membuatnya kesal. Saat itu, dia mendengar suara Nano. Kunci, video, rekaman, telah ditempatkan, lagi, pulih dengan cepat dari kesalahan. Meretih, kuak, denyut pikirannya mengalir ke seluruh tubuhnya. Di saat yang sama, suara Nano terpotong lagi. Gur, memilih. Hah, kilatan biru melintas di depannya, dan kemudian augmented reality yang dihentikan diaktifkan lagi. Namun, semua partikel putih mengambang di ruang gelap, dan tidak ada yang bisa dilihat. Sebaliknya dia mendengar suara, tak-tak-tak, suara sesuatu yang menabrak. Suara yang akrab terdengar, pasti seperti ini. Suara yang disebut Chun. Dia tidak tahu mengapa dia hanya mendengar suara Chun, tetapi pemuda itu sepertinya sedang mencari sesuatu. Dan kemudian jeritan terdengar di udara. Dorongan, kilatan, kuak, jeritan lain terdengar. Sekitar 6 orang tampaknya tewas. Dia mendengar gemerisik dan gerakan Chun, yang segera berbicara. Identitasmu terukir. Mari kita lihat, pengawalan. Apakah saya melakukan kesalahan? Apakah orang-orang ini berusaha melindungi Slashing Demon Emperor? Brengsek. Chun sepertinya menyalahkan dirinya sendiri atas sesuatu. Dan kemudian terdengar suara mesin di dekatnya. Kedok, kedok. Menemukannya. Sekali lagi, suara gemerisik bisa terdengar dalam kegelapan. Kali ini, tidak ada teriakan seolah-olah semua orang telah dibunuh dengan benar. Kemudian, jeritan seseorang melarikan diri,
dan kemudian suara itu berhenti. Sepertinya dia telah dibunuh. Pada saat itu, Chun Youn yang ketakutan mendengar sesuatu. Bagus. Suara yang sudah lama ia dengar. Chun Youn menjadi semakin frustrasi karenanya. Dia ingin melihat melewati kegelapan. Pada saat itu, suara Chun terdengar. Yah, leluhurku pasti dalam suasana hati yang baik untuk mati di sini. Pada saat itu, Chun Youn merasa pikirannya yang mengembara menjadi diam. Tidak salah jika wajah dan suara Chun terasa familiar. Tidak, tidak mungkin. Bip bip. Dengan bunyi bip, suara bingung direktur bisa terdengar. Apakah mereka sudah menemukanku? Brengsek. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Aku akan mengajarimu cara menggunakan ini. Klik. Dengan kata-kata itu, penglihatannya yang gelap menjadi cerah. Akhirnya, tidak hanya suara tetapi juga pemandangan itu terlihat. Dia menutupi matanya karena masuknya cahaya yang tiba-tiba, tetapi yang mengejutkannya adalah pemandangan yang dia lihat melalui jari-jarinya. Tidak, ini konyol. Itu adalah masa kecilnya, sekarat karena kehilangan darah. Catatan editor, sejujurnya, saya bahkan tidak tahu harus berkata apa tentang baris ini. Tidak masuk akal dalam bahasa Korea atau Inggris. Saya pikir penulis mencoba untuk tidak jelas, atau itu hanya salah. Saya punya ide tentang apa artinya, tapi saya bisa saja salah, jadi tetap seperti ini. Bab 422. Itu adalah pengalaman yang berbeda untuk melihat diri Anda dari sudut pandang orang ketiga. Suasana hati Chun Youn saat ini lebih dari sekadar kekacauan. Ini aku. Pemandangannya 4 tahun lalu ketika dia terluka dan sekarat di tangan para pembunuh. Dia bingung dan berdarah, jadi dia mengira penjaga yang menyelamatkannya. Namun, ingatan samar yang tersisa di benaknya tidak salah. Yah, leluhurku pasti dalam suasana hati yang baik untuk mati di sini. Melihatmu membuatku sakit. Sudah selesai sekarang, leluhur. Mohon sukses dan biarkan keturunan Anda juga menuai manfaatnya. Karena mesin nano ini adalah versi terbaru, penggunaannya akan mudah, jadi harap pelajari dengan baik. Pria muda dengan pakaian aneh itu yang bernama Direktur Chun. Kata-katanya tumpang tindih dengan rekaman video. Leluhur, tertegun, dia terus memikirkan kata-kata yang sama berulang kali. Kepalanya, yang dipenuhi kekacauan dan kebingungan, tiba-tiba menjadi jernih. Dia sepertinya tahu satu hal yang pasti melalui video itu. Yang ini, dia adalah keturunanku. Itu bukan tebakan. Itu adalah fakta sekarang. Melihat keadaannya, dalam catatan sejarah Orde Setan Langit, yang ditunjukkan Chun, ada hal-hal yang belum ditulis, yang berarti bahwa nano pasti telah diciptakan di masa depan yang jauh. Apakah ini yang dimaksud? Sulit dipercaya, tapi itu nyata. Kemampuan nano untuk membuat hal yang tidak mungkin menjadi mungkin adalah anugerah dari generasi mendatang. Ketika dia menerima kebenaran, rasanya pandangannya yang tadinya sempit, melebar. Bahkan di masa depan, kultus iblis masih ada. Kegembiraan muncul entah dari mana. Itu menakjubkan. Bahkan di dunia yang benar-benar berbeda dari saat ini, Sky Demon Order melanjutkan warisannya. Itu mengejutkan. Tunggu, tapi namaku bukan Dewa Iblis. Gelarnya adalah Slashing Demon Emperor. Untuk beberapa alasan, dia berpikir bahwa gelarnya terasa familiar, tetapi dia mencoba untuk mengabaikannya. Fakta bahwa gelar itu berubah adalah karena kenyataan berubah ketika keturunan saya memberi saya nano. Jika keturunannya mendengar pemikiran seperti itu, dia akan kagum dengan wawasannya. Itu mungkin bukan kenyataan yang akan dipercaya. Namun, dia menerimanya karena keterpaparannya pada teknologi masa depan melalui nano dan pandangan pemikiran yang lebih luas yang dia peroleh setelah mencapai level Divine Master. Keturunan saya dari masa depan bermaksud mengubah masa lalu. Ada bagian yang mengganggunya sepanjang dia menonton video itu. Itu, Dewa Pedang, masa depan, yang dia lihat di video, mengetahui keberadaan Dewa Pedang. Dalam informasi hologram, Dewa Pedang dikatakan berusia lebih dari 1000 tahun. Namun, jika mereka melihat catatan yang tersisa di catatan sejarah Sky Demon Order, Dewa Pedang muncul jauh lebih awal dari yang disebutkan. Mungkin mereka memiliki nama yang sama. Tidak,
Tidak mungkin itu, ah. Chun Youn tiba-tiba teringat sesuatu ketika dia memikirkan Dewa Pedang. Kalau dipikir-pikir, ada jejak seni pedang ekstrim di pedang Chun Muhui, penguasa ketujuh, dan saat itulah Dewa Pedang pertama kali muncul. Rasanya aneh ketika aku mengatakannya seperti itu. Tebasan di lembah jauh lebih berkembang daripada tebasan di lempengan bendahara. Berkat itu, Chun Youn berhasil mempelajari seni ekstrim Dewa Pedang. Itu tidak didasarkan pada energi internal, dan itu adalah metode yang dikembangkan seiring berjalannya waktu, tetapi dia tahu bahwa keterampilan masa lalu lebih unggul daripada yang digunakan orang saat ini. Apakah Dewa Pedang benar-benar seseorang dari masa depan? Tapi kenapa dia harus datang ke masa lalu? Dia tidak bisa mengerti itu. Saat itu, penglihatan Chun Youn akan meledak lagi. Memilih. Video yang diputar dalam augmented reality terputus. Dan kilatan biru bersama dengan sengatan menembus kepalanya. Meretih. Kuak. Dia berusaha keras untuk tidak pusing, tetapi kemudian dia mendengar beberapa suara, dan partikel putih dari augmented reality menggambar garis untuk membuat teks, dan suara yang akrab bergema di kepalanya. Ups, penyembuhan sendiri dari kerusakan chip yang disebabkan oleh kelebihan energi dan petir yang kuat telah selesai. Nano, akhirnya, Nano selesai menyelesaikan perbaikan. Nano, apa kamu baik-baik saja sekarang? Terlepas dari pertanyaan tersebut, Nano hanya melaporkan statusnya. Upgrade telah selesai sehingga Gatrinium yang terdiri dari Nano dapat menangani bagan energi saat ini. Wong, meningkatkan performa yang luar biasa. Orang-orang dari masa depan akan terkejut mengetahui hal itu. Tentu saja mustahil jika Nano terbuat dari bahan umum, tetapi logam yang disebut Gatrinium, yang menjadi bahan pembuat Nano, adalah bahan yang bukan berasal dari bumi. Sebuah logam yang berubah berdasarkan dampaknya. Itulah teknologi inti dari mesin Nano generasi ke-7 yang unik. Mungkin karena teknologi inilah ia bisa menahan nyala api, petir, dan energi dingin yang semuanya ada di tubuh Chun Youn. Beberapa kunci telah dilepaskan selama pemulihan diri. Apakah Anda ingin mengunci mereka lagi? YT. Petik 1 tanda seru tanda tanya petik 1. Mata Chun Youn berbinar saat melihat tanda kunci telah dibuka. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya karena kunci yang tidak pernah diangkat terbuka. Dia bertanya, mempertanyakan apa yang telah dikunci darinya. Apakah boleh jika saya memutuskan apa yang akan dikunci? Wajar jika dia ragu untuk bertanya. Jika penguncian belum diputuskan, pengguna dapat menggunakan fungsi lalu memutuskan. Bisakah saya melihat apa fungsinya? Dipahami. Saat suara Nano berakhir, fungsi yang tidak terkunci ditampilkan. Chun Youn, yang melihat fungsinya, tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Di antara fungsinya, ketika Chun Youn bertanya tentang berbagai hal di masa lalu, Nano mengatakan tidak bisa menjawab karena terkunci. Apakah ini benar-benar? Ada terlalu banyak. Hampir 60 fungsi tidak terkunci, dan kebanyakan dari mereka benar-benar dipertanyakan. Selain energi yang dihasilkan dalam tubuh, fungsi yang tidak tersedia telah diaktifkan. Chun Youn, yang sedang memeriksa fungsinya, memberi perintah tanpa ragu. Aku tidak akan mengunci mereka. Dipahami. Saya akan membukanya. Wong, partikel putih pada beberapa fungsi yang ditampilkan, yang ditulis di dalam segitiga, berubah menjadi lingkaran. Setelah pemulihan Nano dan kuncinya dilepaskan, Chun Youn memerintahkan hal yang paling mendesak. Nano, ki petir yang tersisa di tubuhku akan diserap, jadi perbaiki meridian yang rusak. Dia harus berurusan dengan luka-lukanya. Dipahami, saya akan memperbaiki sendiri bagian tubuh yang rusak. Menyengat. Ketika suara Nano berakhir, mesin Nano di seluruh tubuhnya, yang diam, diaktifkan, dan dia sekali lagi merasa seperti banyak semut merayap di tubuhnya. Karena itu, dia dapat mengetahui bahwa Nano telah sepenuhnya dihidupkan kembali. Di sisi lain, di bawah tanah Istana Es Laut Utara, yang ditembus oleh Sky Flash. Kekuatan Sky Flash begitu kuat sehingga lubang bawah tanah telah dibor. Untuk waktu yang lama, cahaya yang masuk melalui lubang Sky Flash bisa terlihat. Prajurit Istana Es Laut Utara, yang turun dengan tergesa-gesa untuk menghindari kehilangan inti penyu naga, dapat bertemu dengan orang-orang Yulin tanpa mengejar lama.
Gemuruh. Getaran yang tidak bisa dirasakan di atas tanah bergema di seluruh gua bawah tanah. Para prajurit Istana Es, yang memenuhi gua bawah tanah dengan obor yang menyala, dan para prajurit Yulin, berbicara. Dan Jucheon, wakil raja, berbicara dengan tidak percaya. Bahkan setelah diserang, dia masih hidup. Kami datang ke sini untuk melihatnya juga, tetapi tubuh naga tidak dapat ditemukan, dan yang kami lihat hanyalah sebuah lubang. Moyong Kang menunjuk ke sebuah lubang besar di sisi kanan gua. Itu ada di sisi timur, dan tidak seperti lubang di gunung, lubang ini baru saja dibuat. Anehnya, naga, yang dianggap semua orang sudah mati, ternyata masih hidup. Itu adalah alasan mendasar mengapa kedua belah pihak yang mendambakan inti tidak bertarung. Gemuruh. Menyaksikan getaran bawah tanah, sepertinya binatang itu masih menggali terowongan. Retakan. Retakan pecah di langit-langit, dan puing-puing berjatuhan. Itu sangat tidak stabil karena digali oleh naga ketika mencoba melarikan diri, daripada terowongan yang dibuat dengan benar, terowongan ini tidak memiliki penyangga. Jegal Sohi menatap langit-langit dan berbicara. Pemimpin Moyong, lebih baik kita mundur. Jika kita masuk lebih dalam ke dalam gua, langit-langitnya mungkin akan runtuh menimpa kita dan kita akan terkubur dalam es. Seperti yang dia katakan, mengejar naga itu berbahaya. Untuk saat ini, langit-langitnya baik-baik saja, tetapi jika mereka masuk lebih jauh ke dalam, tidak ada jaminan bahwa mereka bisa menyelamatkan nyawa semua orang. Situasi di mana kedua belah pihak harus khawatir. Pada saat itu, Seol Yang Gui, seorang tetua Istana Es Laut Utara, berbicara dengan suara serius. Raja, kalau dipikir-pikir, jika naga terus mengebor lubang ke timur, itu akan mengarah ke danau. Tidak, semua orang tidak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka pada kata-kata itu. Jika naga terus menerobos es dan mencapai Danau Baikal, tempat dermaga itu berada. Yang tidak terlalu jauh. Kemudian air di danau tersebut akan masuk ke dalam pulau melalui lubang yang digalinya. Bukan hanya orang tertentu yang akan dimakamkan, semua orang akan mati. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Moyong Kang bermasalah. Situasi terlalu membatasi untuk mengejar naga. Saat itu, sesepuh Oh Mubang menunjuk ke jalan bawah tanah. Wakil Raja, apakah kita melepaskan kesempatan ini? Lihat di sini. Sulit dilihat karena kerumunan itu besar, tetapi ketika mereka melihat ke tanah, cairan lengket ada di mana-mana dengan percikan api di sekitarnya. Meretih. Darah naga. Sepertinya dia menderita banyak kerusakan. Naga itu terluka sekarang dan melarikan diri. Jika kita tidak mengikutinya dan membunuhnya sekarang, kita akan menghadapi konsekuensi yang mengerikan di masa depan. Kita tidak bisa mundur. Lebih tua, seperti yang Anda katakan, itu terluka, tetapi jika kita mengejarnya terlalu keras, dia bisa berakhir dengan bergegas keluar. Seol Yang Gui keberatan dengan kata-kata Mubang. Saat itu, Oh Mubang berbicara dengan nada frustrasi. Bagaimana kamu berencana untuk mengalahkan makhluk roh tanpa mengambil risiko? Jika kita melewatkannya sekarang dan naga itu muncul kembali nanti, bagaimana rencanamu untuk menghentikannya? Itu, menjawabnya sulit. Jelas, roh mengalahkan, naga jahat akan kembali untuk membalas dendam di Istana Es, yang membuatnya dipenjara. Jika yang diinginkannya hanyalah kebebasan, ia pasti sudah melarikan diri sekarang. Gur, tanah berguncang. Semakin lama mereka menunda, semakin sulit untuk melakukan apapun. Ups, Oh Mubang menggigit bibirnya sebelum berbicara dengan Dan Jucheon. Kami tidak punya waktu untuk ragu-ragu. Raja, kita harus maju dan memutuskan. Dalam situasi itu, Jegal Sohi mengirim pesan telepati ke Moyong Kang. Pemimpin Moyong, kami ditahan. Apapun keputusan Istana Es, kita harus mundur sekarang. Mengejarnya bukan masalah. Moyong Kang juga mengangguk setuju. Ada banyak alasan mengapa mereka menginginkan intinya, tetapi sebenarnya, Yulin ingin mengambilnya untuk mencegah kultus iblis mendapatkannya. Jika naga itu lari ke danau, mereka tidak perlu mengejarnya. Moyong Kang yang memutuskan untuk mundur hendak memberitahu Dan Jucheon bahwa mereka akan mengundurkan diri. Tapi dari jauh, seseorang muncul. Raja, mata Dan Jucheon melihat ke arah itu. Itu adalah Oh Yang,
Sang Letnan. Dia telah memerintahkan mereka untuk membawa tetua Seol Yijong dan 500 prajurit di sisi lain gua, tetapi hanya satu dari mereka yang datang, dan mereka tidak terlalu jauh dari sisi lain. Hah? Ya, kita punya masalah. Wakil Raja, pria itu terengah-engah saat dia datang. Merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan, dan Jucheon langsung bertanya. Apa yang telah terjadi? Hah, Raja. Semua prajurit di dalam gua telah dimusnahkan. Petik 1 tanda seru tanda tanya petik 1. Dan Jucheon terkejut dengan apa yang didengarnya. Apa? Bagaimana mungkin? Apakah penyu naga menyerang mereka? Tidak. Saya pergi ke sana untuk memberikan perintah Anda bersama dengan komandan. Mereka tampaknya telah diserang oleh kelompok yang tidak dikenal. Grup yang tidak dikenal, dan Jucheon sudah memiliki cukup banyak hal untuk ditangani karena naga itu. Tapi dia tidak bisa tidak terkejut dengan informasi baru yang telah diberikan kepadanya. Melihat sisi prajurit Ice Palace yang tampaknya telah berubah menjadi serius, Mo Yong-kang juga kesulitan memikirkan apa yang harus dilakukan. Apa yang mereka bicarakan? Apakah ada orang lain yang menyerang Istana Es? Itu berarti ada orang lain selain prajurit Istana Es, Yulin, dan Kultus Iblis. Saat itu, Sohee melihat sekeliling dan berbicara. Tidak ada getaran. Nona jegal, apa maksudmu? Lihat, seluruh gua bergetar sebelumnya, tapi sekarang, saya tidak merasakannya. Saat dia berkata, getarannya telah berhenti. Gua, yang bergetar sampai saat itu, menjadi sunyi. Apakah naga itu membuat lubang di danau? Tidak, kalau begitu. Air dari danau akan mencapai mereka jika naga itu melarikan diri. Mo Yong-kang mengira ada sesuatu yang berubah. Mencoba memberitahu pihak Istana Es, yang berubah menjadi serius. Itu dulu. Sesuatu terasa aneh di terowongan tempat naga melarikan diri ke sisi timur pulau. Saat itulah Mo Yong-kang menatap tajam ke sisi lubang itu. Swoosh! Kuak! Tempat orang-orang Yulin berkumpul. Dalam sekejap, sekelompok 10 orang terpotong menjadi 2. Itu seperti penyergapan. Kami sedang diserang. Membela. Kedok. Menanggapi serangan mendadak itu, para prajurit Yulin dan para prajurit Istana Es mengeluarkan senjata mereka sekaligus. Pedang Ki. Dikatakan bahwa mereka yang ahli dengan pedang Ki adalah orang yang mencapai tingkat Mahaguru. Bingung, Mo Yong-kang melihat ke arah dari mana ki pedang balistik itu berasal. Di sebelah timur, di mana naga itu pergi, pria tak dikenal yang mengenakan topeng besi dan lebih dari 30 orang dengan pedang berdiri di pintu masuk gua. Semuanya memiliki energi yang kuat. Klan bela diri Dewa Pedang 6. Dalam benak Mo Yong-kang, kisah yang diceritakan dan Jusong muncul di benaknya. Kelompok yang menipu Raja Istana Es dan mengincar roh naga. Klan bela diri Dewa Pedang 6. Sudah pasti bahwa mereka kuat. Saat itu, seorang pria parubaya yang tidak memakai topeng besi berbicara. Saya tidak mengira akan ada pengunjung istana. Pria parubaya itu sama sekali tidak menyangkal identitasnya. Saat itu, Mo Yong-kang berteriak marah. Saya pemimpin Mo Yong-kang, dari pasukan keadilan Yulin. Apakah Anda pikir Anda akan dapat melarikan diri setelah melakukan tindakan seperti itu? Merekalah yang membangunkan naga yang tertidur di utara. Jelas bahwa mereka bertujuan agar seluruh pertarungan berakhir. Pria parubaya, yang tampak kaget dengan kata-kata, pasukan keadilan Yulin, berbicara sambil tersenyum licik. Pasukan keadilan, aku berencana untuk pergi setelah menyelesaikan pekerjaanku. Kurasa rencanaku tidak akan berjalan sesuai rencana. Pria parubaya itu mengangkat bel yang dipegangnya di tangan kirinya. Dan dia melambaikannya dengan ringan dan berbicara kepada orang-orang yang memakai topeng besi. Saatnya bekerja. Saat bel berbunyi, mawar biru besar muncul dari senjata mereka. Wong. Seseorang dapat memperkirakan tingkat seseorang dengan energi yang memancar dari tubuh. Ketegangan muncul di wajah semua orang, termasuk Mo Yong-kang dan Jucheon. Mereka semua adalah master di level superior. Yang mengejutkan, semua orang di topeng besi itu terampil. Beberapa level mereka bahkan tidak bisa diperkirakan.
Pria parubaya itu tertawa ketika melihat wajah gugup Yulin dan istana es. Aku akan menyelamatkan hidupmu jika kamu tidak datang ke sini mencoba untuk mengingini inti itu. Hah! Swoosh! Saat itu, pria parubaya itu melihat ke arah suara yang datang dari jauh. Suara yang sepertinya ada sesuatu yang semakin dekat, dan dua mata yang bersinar dalam kegelapan. Apa? Dalam sekejap mata, makhluk dengan mata bercahaya muncul. Makhluk yang terbang di udara mendarat di tanah di tengah kedua sisi, yang saling berhadapan. Gedebuk. Dari kepala, seolah-olah armor hitam telah melekat erat di tubuhnya, memastikan tidak ada celah di sana. Semua orang menatap makhluk misterius itu, mengenakan baju besi hitam dengan tatapan bingung. Wong, apakah itu terbang? Seseorang. Jika bukan karena cahaya di matanya, semua orang akan mengira itu adalah manusia. Pria parubaya itu mengerutkan kening ketika dia bertanya tentang keberadaan baru itu. Apa identitasmu? Wow, mata pria parubaya itu melebar. Lengannya, yang tadi mengacungkan jarinya, tiba-tiba jatuh ke lantai. Lengan saya. Sebuah suara datang dari dalam armor hitam orang tak dikenal itu. Tidak ada celah di baju zirah itu, kecuali mata, namun suara itu keluar tanpa teredam. Bisakah kamu setidaknya melepaskan yang ada di kepalaku? Ses. Dengan kata yang tidak diketahui, helm dari armor hitam itu tiba-tiba menghilang, mengungkapkan identitasnya. Seorang pria muda dengan mata tajam, wajah putih bersih, dan rambut hitam panjang berkibar. Melihat itu, jegal Sohi bergumam dengan suara bergetar. Tuan Chun. Monster di dalam baju besi hitam itu adalah penguasa kultus iblis, Chun Youn. Bab 423. Wajah para prajurit kultus iblis yang menunggu respon Chun Youn kaku dan tenang. Yang terpenting bagi mereka adalah keselamatan Tuhan mereka. Namun, ketika mereka berjaga-jaga, mereka melihat bahwa para prajurit Yulin dan prajurit istana dari Istana Es Laut Utara sedang menuju ke bawah tanah. Ketakutan bahwa tuan mereka, yang mengalahkan naga, akan kehilangan inti penyun naga membuat mereka kesal. Bajingan sialan. Memang benar tidak ada orang bijak di depan harta karun itu. Seperti itu saja, penyun naga, yang membawa bencana saat masih hidup, berubah menjadi harta karun yang didambakan semua orang setelah mati. Sampai-sampai bisikan kehidupan abadi dan generasi tubuh mengubah setiap manusia beriman menjadi bajingan rakus. Yang mulia, silakan bangun. Semua orang ingin Chun Youn pulih dengan cepat. Mereka ingin dia menunjukkan kemarahannya kepada mereka yang mengungkapkan warna aslinya. Pada saat ini, ketidaksabaran menyebar. Meretih. Oh, percikan api yang ada di tubuh Chun Youn tiba-tiba mulai bersinar lebih terang. Para cultis yang berdiri di sekitar Lord segera mundur beberapa langkah karena mereka tidak ingin percikan api menimpa mereka. Petir menjadi lebih kuat. Wajah 6 pedang yang menontonnya menjadi gelap. Namun, Chun Youn, yang seharusnya mengendalikan Ki, sepertinya mengalami kesulitan. Tapi, itu hanya kekhawatiran sesaat. Wei, petir dan percikan api yang memanjang dalam bentuk lingkaran diserap ke dalam tubuh Chun Youn. Energi yang kuat terpancar dari tubuh Chun Youn, yang tidak mengeluarkan energi apapun kecuali Ki petir. Akhirnya, Yang Mulia, seperti yang diharapkan, Chun Youn berhasil menaklukkan Ki petir. Saat energi baru terserap, yang berada di tengah dantiannya, koeksistensi energi yang sebenarnya ada di tubuhnya. Tetapi, ini tidak seimbang. Dibandingkan dengan energi iblis dan nyala api kilin, Ki petir sepertinya tidak cukup. Dia menyerap Ki yang dipancarkan oleh naga, sehingga untuk sementara meningkat, tetapi untuk menyeimbangkan petir dengan energi lain, diperlukan formasi konstan dan keseimbangan Ki petir. Dan sumber itu adalah, saya perlu memiliki inti itu. Kebaruan dari 3 atribut lainnya secara alami diisi ulang saat Chun Youn mengkonsumsinya. Berbeda dengan Ki petir, energi lain akan pulih saat digunakan. Dengan cara yang sama, sepertinya dia hanya bisa menyeimbangkan roh sejati dari 4 energi di tubuhnya dengan inti naga, yang dikenal memiliki energi tak terbatas. Saat dia membuka matanya, pemuja yang telah menunggu Chun Youn berteriak. Wah, Tuan telah bangun. Hubong buru-buru berlari dengan jubah di tangannya, berusaha menutupi Chun Youn.
Melihat itu, Chun Youn menyadari bahwa pakaiannya telah terbakar. Tanya Chun Youn yang menutupi tubuh telanjangnya dengan jubah panjang. Apa yang telah terjadi, Hubong? Chun Youn merasakan bahwa banyak orang yang tetap di tanah menghilang. Kecuali lebih dari 300 orang berambut putih dari Istana Es Laut Utara, yang menyaksikan dari kejauhan dan para pemuja, tidak ada yang terlihat. Yang mulia, beberapa saat yang lalu, orang-orang Yulin dan Istana Es Laut Utara turun untuk mengambil inti naga. Chun Youn menggelengkan kepalanya mendengar kata-kata Hubong. Dia berharap orang-orang mengingininya, tetapi dia tidak suka bagaimana mereka sebenarnya pergi. Dan mereka, tidak semua prajurit Ice Palace telah turun. Melihat orang-orang di kejauhan, sepertinya para prajurit itu mengawasi kultus iblis daripada mencoba untuk bertarung. Marakimlah yang memberikan jawabannya. Yang mulia, mereka adalah prajurit dan pejabat yang langsung berada di bawah kendali Raja Istana Es. Pejabat, aku bisa menjawabnya. Saat itu, Baekhyun yang berada di luar lingkaran pertahanan mendekati Chun Youn. Sepertinya dia telah menunggu beberapa saat untuk menjelaskannya. Tuhan, orang-orang itu, pejabat kerajaan Istana Es yang tersisa adalah pengikut almarhum mantan raja. Mereka tidak mendukung Dan Jucheon, wakil raja, yang saat ini berkuasa. Sudut bibir Chun Youn terangkat. Bagus. Hah. Mereka yang harus ditangani dan mereka yang berada di pihak kita dipisahkan. Wajah Baekhyun memucat mendengar kata-kata Chun Youn. Kedengarannya biasa saja, tapi dia tidak bisa mengabaikannya. Dia tidak tahu tentang klan Jianghu, tetapi Chun Youn, penguasa kultus iblis, adalah seseorang yang menepati janjinya. Kita harus cepat. Aku akan membawakanmu beberapa pakaian. Tidak, Anda tidak perlu melakukannya. Saat mereka mencoba memanggil pemuja untuk mengganti pakaian Chun Youn, dia menolak. Lagi pula, ada sesuatu yang harus dia uji. Itu adalah salah satu dari 3 fitur yang paling membuatnya penasaran. Nano, setelan Gadolinium Nano, melengkapi setelan Gadolinium Nano. Banyak partikel hitam keluar dari tubuh Chun Youn dan menutupinya. Partikel hitam yang keluar diaglomerasi dan menutupi seluruh tubuh Chun Youn, menciptakan baju besi hitam yang sangat tipis. Bahkan seluruh wajahnya tertutup, hanya menyisakan 2 lubang untuk matanya. Baju nano telah dilengkapi. Augmented Reality Nano terbuka dalam visi Chun Youn. Semua persiapan selesai saat partikel putih menarik garis dan menandai informasi. Pada perubahan luar biasa yang terjadi, semua pemuja terkejut. Armor telah dibuat. Tuhan, apa ini? Setelan Gadolinium Nano terbentuk tanpa celah, membuatnya tampak seperti bukan manusia. Dengan cara yang sama, penampilannya lebih terlihat seperti iblis sungguhan. Kata, Dewa Iblis terus mengalir keluar dari mulut semua orang. Ini jauh lebih mencolok daripada yang kukira. Dia mengira akan ada perubahan halus, tapi melihat reaksi semua orang di sekitarnya, sepertinya jauh lebih boros. Chun Youn menjelaskan secara singkat sambil melihat ke 6 pedang, Marakim, dan tetua Mongmu. Ini adalah baju besi nano. Dengan kata-kata itu, tubuh Chun Youn melayang ke udara. Sementara partikel medan magnet cahaya dimuntahkan dari 2 kaki setelan nano. Menggunakan kekuatan medan magnet kedua tangan, adalah mungkin untuk mengubah arah dan keseimbangan. Tangan jas itu juga memancarkan beberapa partikel medan magnet. Saat dia melayang ke udara, semua orang sangat kagum. Chun Youn terbang setelah mengucapkan 2 kata kepada mereka. Ikuti aku. Gemeresik. Swoosh. Tubuh Chun Youn yang mengenakan setelan nano terbang di udara dalam sekejap dan kemudian menghilang ke bawah tanah, yang ditembus oleh Sky Flash. Para pemuja, yang kagum dengan apa yang Tuhan mereka lakukan, berteriak. Wah, Hubong, yang melihat Chun Youn terbang menjauh, mengucapkan satu kata. Baju besi nano, itu membuat jantungnya berdetak kencang. Jegal Sohi bukan satu-satunya yang bingung ketika wajah di balik setelan nano terungkap. Moyong Kang sama terkejutnya dengan kemunculan Chun Youn. Apa sih armor di tubuhnya? Dan sungguh mengherankan baginya melihat Chun Youn pulih dari penyimpangan Qi dalam waktu sesingkat itu. Ini, Dan Jucheon, wakil raja istana, juga bingung. Sebelum Lord of Demonic Cult pulih,
dia ingin menyerap inti dan meledakkan kekuatan internalnya, jadi dia tidak menyangka pria itu muncul begitu cepat. Bagaimana dia pulih begitu cepat setelah diserang oleh naga? Bukan karena energi internalnya telah habis, tetapi tubuhnya telah mengambil terlalu banyak ki petir, dan untuk pulih dari itu, meskipun berada di level Divine Master, itu akan memakan waktu lama. Mereka semua mengira itu akan memakan waktu sekitar setengah hari, tetapi ini terlalu cepat. Tuan Chun, saya senang melihat Anda aman. Moyong Kang yang bingung dan tidak yakin harus berbuat apa, berbicara dengan hati-hati. Jika Chun Youn muncul, maka tidak ada gunanya bertarung dengannya. Saat itu, Chun Youn berbalik ke arahnya dan membuka mulutnya. Cukup menyegarkan, bagaimana orang yang mengingini milik orang lain mengkhawatirkanku. Moyong Kang terdiam mendengar kata-kata itu. Itu karena dia tidak tahu bagaimana reaksi Chun Youn jika dia mengatakan hal lain. Namun, Istana Es Laut Utara tidak tinggal diam. Apa maksudmu dengan milik orang lain? Meskipun Lord Chun melakukan pekerjaan paling banyak, tegasnya semua orang bergabung bersama untuk melawan naga, itu bukan hanya milik satu orang. Di antara para tetua Istana Es, yang suka berperang, Oh Mubang, angkat bicara. Oh Mubang juga telah bergegas ke tempat naga itu mengingini inti dan mendapatkan kekuatan untuk dirinya sendiri dan dirinya sendiri. Seol Yang Gui juga keluar untuk membantu. Apa yang dikatakan penatua itu benar. Dan Tuan Chun, saat Anda pulih di atas, kami hanya datang ke sini untuk memastikan kematian naga. Tolong bersihkan kesalahpahaman yang Anda miliki ini. Petik 2. Seol Yang Gui membuat alasan. Sejauh ini, mereka belum bisa langsung menempati inti dari Dragon Turtle. Dia berpikir bahwa tidak peduli seberapa hebatnya dia tidak dapat melakukan apapun jika mereka belum menempatinya. Kerja bagus. Lebih tua. Dan Jucheon, wakil raja, memuji Sul Yang Gui atas kata-katanya yang cepat. Dia juga tidak ingin menghadapi monster yang baru saja memulihkan kekuatannya. Sayang sekali, tapi karena tetua Seol harus membuat pembenaran untuk ini, kupikir kita hanya harus berurusan dengan orang-orang dari klan Blade God Six Martial, dan mendiskusikan intinya di lain waktu. Tidak ada hal baik yang keluar dari kehadiran orang-orang itu. Namun, ekspresi di pihak Yulin tidak bagus. Moyong Kang menatap mereka dan menggelengkan kepalanya dengan tatapan tidak setuju. Apa? Ketika dia bingung. Dentang. Chun Youn yang berada di pintu masuk pembukaan tiba-tiba muncul di depan Oh Mubang. Kecepatan luar biasa apa? Secara naluriah, Oh Mubang mencoba menyebarkan jarak. Memotong. Kuak. Bunyi. Guling. Dengan teriakan pendek, kepala Oh Mubang yang telah dipenggal kepalanya berguling-guling di tanah. Seol Yang Gui, penatua di sebelahnya, terkejut dengan apa yang terjadi begitu cepat. Tuan Chun. Apa-apaan? Memotong. Lengan kanan Seol Yang Gui terbang di udara bahkan sebelum dia bisa selesai berbicara. Ekspresi Seol Yang Gui terdistorsi dengan rasa sakit yang datang dari tebasan itu, dan jeritan mengerikan meletus. KUAACCCCKKKKKK. Semua prajurit Istana Es terkejut saat melihat lengan berdarah itu. Mustahil. Seorang sesepuh dipotong kepalanya dan yang lainnya dipotong lengan kanannya. Mereka berdua adalah superior master. Bahkan di luar Istana Es, master superior diperlakukan dengan hormat, tetapi mereka tampak seperti anak kecil di depan Chun Youn. Chun Youn memandang Seol Yang Gui, yang mendengus kesakitan dan berbicara dengan suara dinginnya yang biasa. Kamu terus membuat alasan yang bahkan tidak masuk akal. Apakah posisi kita diubah di sini? Ini tidak baik. Baru saat itulah Dan Jucheon, wakil raja Istana Es, mengerti mengapa penampilan Moyong Kang dan Yulin berubah setelah kedatangan Chun Youn. Mereka tahu bagaimana Lord of the Demonic Cult akan bertindak. Terlalu kuat. Dia bisa dengan jelas merasakannya hanya dengan satu gerakan. Meskipun Dan Jucheon adalah salah satu yang terkuat di utara, pria di depannya ini berada pada level yang sama sekali berbeda. Bagaimana ini bisa terjadi? Ketika dia dalam keadaan shock, pria parubaya yang lengannya dipotong melambaikan bel dan berteriak. Ki bunuh bajingan itu. Tring. Dengan suara bel, orang-orang bertopeng besi,
yang telah menunggu dengan senjata mereka, bergegas menuju Chun Youn. Swoosh! Chun Youn memandangi mereka. Mereka berada di atas tingkat Master Superior, tetapi seni bela diri yang mereka gunakan bukanlah seni bela diri dari klan Blade God Six Martial. Mata Chun Youn menyipit saat dia melihat mereka. Mantan tuan juga dikatakan memakai topeng besi. Ada kemungkinan bahwa mantan penguasa kultus itu ada di antara mereka. Cara termudah untuk memeriksanya adalah dengan melawan mereka semua sekaligus. Chun Youn, dengan baju zirahnya, mengejar orang-orang bertopeng besi yang menyerbu ke arahnya. Set, dentang, dentang, dentang. Saat Chun Youn dan topeng besi bertabrakan, seluruh gua dipenuhi dengan suara bentrok. Hanya suara bentrok dari pedang sudah cukup untuk mengguncang seluruh gua. Saat itu, Jegal Sohi berbicara dengan Moyong Kang. Pemimpin Moyong, sekarang adalah kesempatan kita. Kita harus mundur. Mereka tidak yakin apa yang akan terjadi jika Chun Youn ternyata sedang dalam suasana hati yang buruk setelah pertarungan. Moyong Kang juga mengangguk setuju dan berbicara dengan Dan Jucheon. Wakil Raja, seperti yang Anda lihat, kita harus mundur sekarang. Aku tahu tidak ada gunanya mencoba menyentuh barang-barang Tuan Chun. Wajah Dan Jucheon mengeras. Itu memalukan, tetapi itu adalah fakta yang tidak dapat disangkal. Dan Jucheon diam-diam memerintahkan anak buahnya. Mundur cepat. Semua prajurit menganggukkan kepala dan bergerak untuk mundur. Lorong yang dibuat oleh naga itu sangat lebar bahkan jika mereka bergerak bersamaan, itu tidak sempit. Mereka sedang terburu-buru untuk kembali ke permukaan, tapi Dan Jucheon tiba-tiba berhenti dan mengangkat tangannya. Akibatnya, Istana Es dan para prajurit Yulin berhenti. Seseorang berjalan ke gua yang gelap. Moyong Kang, yang mengernyit mendengarnya, berbicara dengan suara bingung. Raja Kegelapan, yang berjalan masuk adalah penjaga agung, Marakim. Marakim menghunus pedangnya dari pinggang. Kedok. Dengan suara pedang ditarik keluar dari sarungnya, dia mengarahkannya ke Yulin dan pasukan Istana Es Laut Utara. Dengan nama Tuhan kami, kalahkan semua orang yang memberontak dan bunuh mereka. Wong, wong, wong. Begitu kata-katanya jatuh, banyak bendera putih dan hitam berkibar di lorong gelap di belakang Marakim. Ratusan pedang menyala dalam kegelapan. Semua orang menahan napas saat melihat orang-orang memancarkan energi yang sangat besar dengan nafsu darah yang ganas. Mengepalkan, bahkan Moyong Kang dan Dan Jucheon, yang memegang pedang mereka, takut akan nyawa mereka. Ini yang terburuk. Akankah situasi ini berjalan baik dengan fase, regresi dan dilema? Bayangan keputusasaan menyelimuti para prajurit Istana Es Laut Utara dan pasukan Yulin. Bab 424. Apakah orang sadar bahwa ketika tikus terpojok oleh kucing, tikus itu menggigit kucing? Itu sama dengan Dan Jucheon, wakil raja istana, yang bingung. Kenyataannya, satu-satunya orang yang dia takuti adalah penguasa kultus iblis, Chun Youn. Meskipun kultus iblis adalah salah satu dari 3 kekuatan teratas di wilayah Jianghu, Istana Es Laut Utara adalah hegemon di utara, dan dia adalah salah satu orang terkuat di utara. Mereka memandang rendah saya. Tatapan Dan Jucheon tertuju pada satu orang. Di antara setiap prajurit, hanya ada satu orang yang bisa menjadi lawannya. Itu adalah Raja Kegelapan, Marakim. Pemimpin Moyong. Saya akan berurusan dengan Raja Kegelapan. Bisakah kamu menangani salah satu dari ketiganya di sana? Pada pesan telepati, Moyong Kang melihat salah satu dari 3 yang dimaksud Dan Jucheon. Pria berotot dengan janggut besar, itu adalah Ko Wang Hur, salah satu dari 6 pedang. Mencapai level superior master di usia yang begitu muda. Bukan hanya itu sama dengan pemuda berkerudung di sebelah Ko Wang Hur. Hanya dengan melihat mereka, jelas bahwa mereka berdua berusia pertengahan 20-an, tapi mereka berdua adalah superior master. Keduanya baik-baik saja, tapi orang itu masalahnya. Orang yang membuat Moyong Kang merasa tidak nyaman adalah pria parubaya yang kuat dengan baju besi biru. Yang dia dengar, pendekar pedang dengan reputasi tinggi, pria yang menunjukkan keahliannya dalam pertarungan antara kultus iblis dan pasukan jahat. Keduanya berada di awal mekarnya, tapi pria itu, Mong Mu akan sangat sulit untuk dihadapi. Jika dia harus berurusan dengan seseorang,
dia lebih suka berurusan dengan seseorang yang lebih kuat. Dua superior master bisa ditangani oleh tetua Istana Es Laut Utara. Namun, jika mereka bertarung, kultus iblis akan menganggap mereka sebagai musuh mereka. Dengan hati-hati melihat jegal Sohi, dia memperhatikan bagaimana dia juga mengangguk pada rencananya. Untuk itu, Mo Yongkang menanggapi permintaan Dan Jucheon. Dipahami. Mari kita coba dan selesaikan masalah ini dengan bekerja sama. Dipahami. Hanya ada satu jawaban. Mereka semua harus mengakhiri pertempuran mereka sebelum Lord of the Demonic Cult berurusan dengan anggota klan Blade God Six Martial. Kedok. Jangan takut. Aku akan memimpin. Set. Saat Dan Jucheon menghunus pedangnya, rasa dingin yang intens menyebar ke sekeliling. Dia relatif kelelahan karena harus berurusan dengan penyu naga. Namun, dia adalah mahaguru yang bisa menggunakan ki dingin. Jika dibandingkan dengan 5 prajurit terkuat, dia tidak akan terdesak terlalu jauh. Apa? Marakim dan Dan Jucheon, yang terbaik di kedua sisi, memimpin. Saat kedua pria itu memimpin, para prajurit dari kedua belah pihak maju serempak. Wah, gua yang dibangun naga berubah menjadi medan perang. Pertarungan sengit mulai terungkap. Ini tidak bisa dibandingkan dengan putra mahkota. Pedang Dan Jucheon memiliki hawa dingin yang begitu kuat sehingga es terbentuk setiap kali pedangnya melewati udara. Saat Marakim terkejut, Dan Jucheon tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Pertama, untuk segera menaklukkan lawan, Dan Jucheon menggunakan Ice White God Sword. Namun, Marakim mengelak dari serangan itu meski nyaris terkena serangan. Dan tiba-tiba bergerak di belakangnya untuk menyerang. Dia disebut Dewa Angin. Kecepatan yang luar biasa. Bahkan sebelum pedang itu menyentuh punggungnya, perisai es terbentuk di sekelilingnya. Dia untuk sementara akan mencapai pertahanan yang lebih baik daripada perisai jika dia berhasil menghasilkan lebih dari 6 lapis perisai dengan pedang Dewa Putih Es. Caca-caca, 24 pedang iblis yang dibuka oleh Marakim terus menghancurkan es. Sementara itu, Dan Jucheon membuka teknik kaki ringan saat dia memutar tubuhnya dan membidik jantung dengan menggeser pedangnya ke tangan kirinya. Wah, Marakim melakukan guling ke belakang untuk menghindari pukulan. Dan Jucheon mengerutkan kening. Dia menghindari ini. Dia orang yang menyebalkan. Dia selalu mengira dia belum bertemu lawan yang tepat sejak dia mencapai level Mahaguru. Namun, ketika dia akhirnya bertemu dengan orang berbakat dengan level yang sama dengannya, rasanya dia sama sekali tidak kuat. Kita perlu menaklukkan mereka dengan cepat. Seolah-olah itu adalah pertarungan hidup dan mati, mereka semua putus asa, semua karena Chun Youn. Pada akhirnya, Dan Jucheon memutuskan untuk menghindari pertempuran yang tidak berguna. Tingkat ke-8 tubuh baru. Siapapun yang mencapai tingkat ke-8 dikenal sebagai makhluk tertinggi di utara. Jejak, uap putih terbentuk di sekitar tubuh Dan Jucheon, lalu embun beku mulai terbentuk di sekujur tubuhnya. Sepertinya apapun yang disentuhnya akan berubah menjadi es. Raja Kegelapan. Ayo akhiri ini. Pedang Dan Jucheon menciptakan embun beku putih tebal dan mencoba menyudutkan Marakim, yang bergerak bebas. Marakim menilai bahwa akan sulit untuk terus menghindari serangan ketika lawan habis-habisan, jadi dia meningkatkan energi internalnya 10 kali lipat dan membuka 24 pedang iblis lagi. Cacah-cacang. Pedang kedua orang itu bertabrakan di udara, menyebabkan percikan api. Seperti konfrontasi sengit mereka, Mo Yongkang juga terlibat dalam pertempuran dengan Mongmu. Meskipun mereka adalah pemimpin yang berpengalaman dalam klan dan kultus, ini adalah pertama kalinya mereka saling bertarung. Mongmu, yang telah berurusan dengan penguasa pasukan jahat secara langsung, berada di atas angin dalam konfrontasi ini. Hahaha, sangat bagus. Caca-cacang. Dia sangat bersemangat sehingga dia tertawa saat dia bertarung. Saya senang. Berbeda dengan dia yang penuh keberanian, Mo Yongkang tidak sabar. Itu sama dengan Dan Jucheon. Jika mereka tidak bisa bergegas dan mengakhiri pertempuran mereka, mereka tahu bagaimana situasinya akan terbalik, dan itu membuat mereka takut. Kami punya nomornya. Dalam hal prajurit, karena Yulin dan Laut Es menggabungkan kekuatan mereka, prajurit mereka melebihi 600. Masalahnya adalah eksekusi. Kultus iblis, termasuk 6 pedang dan prajurit lainnya,
berada di level Supermaster ke atas dan dalam kondisi baik. Satu-satunya cara untuk menang adalah dengan menjatuhkan pemimpin mereka. Seperti yang diperkirakan, para tetua Istana Es Laut Utara bekerja sama untuk menaklukkan Ko Wanghur dan Hubong. Jika kita tidak bisa mengendalikan mereka, kita akan dirugikan. Di medan perang, seseorang harus selalu menaklukkan yang berlevel lebih tinggi. Karena level yang lebih tinggi adalah yang pertama menyerang musuh dan mundur, mereka harus dihancurkan. Jika lenganku masih utuh, aku tidak akan berjuang sebanyak ini melawan anak kecil. Penatua Seol Yang Gui menghadap Ko Wanghur. Dia kehilangan satu tangan, dan karena itu, dia kehilangan banyak keseimbangan. Awalnya, dia bisa mengalahkan anak itu, tetapi keseimbangan dalam gerakannya rusak, menyebabkan konfrontasi yang setara. Jika orang ini tidak terluka, aku pasti sudah terdorong mundur. Ko Wanghur bisa merasakan itu. Keterampilan seni bela diri Seol Yang Gui sangat detail meski harus menggunakan satu tangan saja. Jika lengannya yang lain tidak dipotong, Ko Wanghur akan berada dalam bahaya. Astaga, saya memblokirnya dengan energi saya, tetapi ki dingin menembus tubuh saya. Ini adalah pertama kalinya dia bersaing dengan master yang menggunakan ki dingin, yang membuatnya semakin sulit untuk bertarung. Dia harus menaklukkan lawannya dengan tetap menjaga jarak minimum dengan lawan. Kita perlu menunjukkan kepada mereka bahwa kita dapat menaklukkan mereka dengan kekuatan kita sendiri bahkan jika Tuhan tidak campur tangan. Sama seperti Istana Es dan Yulin berpikir untuk melarikan diri, para prajurit dari kultus iblis bertarung dengan rasa tanggung jawab untuk menunjukkan kepada Tuhan mereka betapa kuatnya mereka. Tidak ada yang bertarung tanpa alasan. Sejak awal, medan perang di dalam gua menjadi semakin intens. Sementara itu, monster macam apa dia? Pria parubaya yang lengannya dipotong tidak bisa menyembunyikan rasa malunya. Dia tidak tahu apakah dia benar-benar melihat monster atau hanya membayangkannya. Koak, saat tangan Chun Youn dalam setelan nano menyentuh kepala mereka, prajurit bertopeng besi itu mati. 5 dari prajurit topeng besi telah mati karena kepala mereka terpenggal. Dia belum pernah bertemu lawan seperti itu. Hal yang sama terus terjadi berulang kali, dan Chun Youn sepertinya tidak menggunakan kekuatan apapun. Cacang, bukan kamu. Koak. Setelah memeriksa keterampilan pedang masing-masing pria bertopeng, Chun Youn akan membunuh mereka tanpa ragu-ragu. Seolah-olah dia sedang melakukan proses verifikasi. Tentu saja, tidak semua orang bertopeng besi itu lemah. Bang! Energi internal yang terulur dari kepalan tangan seorang master bertopeng besi menghantam punggung Chun Youn, yang sedang berhadapan dengan 3 orang pada saat yang bersamaan. Wow, bersamaan dengan suara sesuatu yang diledakkan, tinju itu bahkan tidak menyentuh punggungnya sebelum energi tersebar. Tidak, bagaimana energi bisa menyebar? Armor apa itu? Pria parubaya itu terkejut saat melihat nano suit memblokir energinya. Bahkan jika serangan itu bubar, fakta bahwa Chun Youn bahkan tidak bergerak membuatnya semakin mengejutkan. Membubarkan dampak serangan energi terkonsentrasi. Bagus. Chun Youn menanggapi nano. Logam gatelinium dapat menyerap dan menahan energi yang sangat besar, bahkan ki petir dari penyu naga. Jika gugatan itu bisa menangani sebanyak itu, serangan sederhana bahkan tidak akan menggoresnya. Mungkin kesal karena serangannya diblokir, Master bertopeng besi mencoba menggunakan serangan yang sama lagi. Tidak mungkin Chun Youn membiarkannya begitu saja. Ketika Chun Youn mengulurkan tangannya ke arah tuan bertopeng besi, pedang api hitam muncul di udara dan berbenturan dengannya. Tatak. Sebagai seorang master yang tampaknya berada di atas level master, yang bertopeng besi terpental ke belakang. Saat dia terbang cukup jauh ke belakang, Master bertopeng besi itu akhirnya berada di antara pertempuran Yulin dan kultus iblis. Moyong Kang kaget saat melihat seseorang tiba-tiba menghentikan pertengkaran mereka dan mundur. Yang memakai topeng besi semuanya adalah superior master, dan tidak mungkin Moyong Kang bisa menyerang mereka dengan sembrono. Makanan, retakan, topeng besi terbelah 2 dan jatuh ke lantai. Dia terbang mundur karena dampaknya, tapi dia tidak bisa menghindari serangan dari pedang api hitam. Namun saat wajahnya terungkap, Moyong Kang kaget. Ini tidak mungkin.
Darah menetes dari rambut putihnya yang berantakan dan wajahnya penuh kerutan, tetapi ketika dia melihat 6 segel di dahinya, Mo Yong Kang tahu siapa dia. Santo Gujung. Identitas lelaki tua yang tersembunyi di balik topeng besi itu adalah Sein Gujung, mantan kepala kuil Shaolin. Dia adalah orang suci terkenal yang menghilang 18 tahun yang lalu. Mo Yong Kang, yang sudah lama berada di Yulin, mengenali wajah pria itu karena dia memiliki hubungan dekat dengan Sein Gujung. Santo, bagaimana Anda bisa memihak Blade God Six Martial? Swoosh. Dia mendekati pria itu dan mencoba untuk berbicara dengannya, tetapi Mo Yong Kang tiba-tiba menambah jarak saat pria itu membuka Shaolin Dragon Tide dengan tangannya. Kenapa dia menyerangku? Sein Gujung adalah orang yang baik hati. Dia adalah seorang pria yang mengabdikan dirinya untuk keadilan dan tetap rendah hati meskipun memiliki keterampilan seni bela diri yang luar biasa setara dengan 5 prajurit terkuat, dan dia mempelajari setengah dari 72 ritus Shaolin. Sangat mengejutkan melihat pria seperti itu menyerangnya. Santo, apa ini? Apakah kamu tidak ingat aku? Mo Yong. Petik 2 petik 2. Dia terus mengumumkan dirinya, berpikir bahwa pria itu akan mengenalinya, tetapi orang suci itu terus menatap Mo Yong Kang dengan mata kosong seolah dia tidak tahu apa-apa. Tidak ada cahaya di matanya. Aneh rasanya jika pria itu tidak memiliki emosi atau pikiran yang mengalir di benaknya. Mo Yong Kang tidak menyukai apa yang dilihatnya, karena dia melihat orang suci itu mengumpulkan energi ke dalam tinjunya sekali lagi, dan kemudian orang suci Gujung terbang ke tempat penguasa pemujaan iblis berada. Santo, sepertinya pria itu hanya memikirkan Chun Youn. Apa yang terjadi pada Sein Gujung untuk bertindak seperti ini dan mengikuti klan Blade God Six Martial? Namun, selain Mo Yong Kang yang kaget, ada banyak orang yang sama kagetnya. Mustahil, itu adalah pedang bunga plum ke-14. Tidak, yang itu. Tuan bertopeng besi itu menggunakan pedang keberuntungan. Dia menggunakan pedang klan Wudang. Yang mengejutkan, di antara para master bertopeng besi, beberapa termasuk dalam 9 klan besar. Selain itu, gerakan mereka sangat halus sehingga sudah pasti bahwa mereka semua berada di kursi teratas di faksi mereka. Pedang 4 Raja, bahkan di pasukan kejahatan, tidak banyak yang menggunakan pedang 4 Raja. Masalahnya adalah sangat sedikit orang yang berlatih seni bela diri seperti itu, dan hanya keturunan langsung dari klan yang mempelajarinya. Tidak mungkin salah satu klan besar akan mengajar atau membiarkan orang luar mencuri seni bela diri mereka. Apa artinya ini? Bab 425. Pengguna seni bela diri dalam topeng besi menggunakan seni bela diri dari akademi dan klan bergengsi, namun identitas mereka tidak diketahui. Kehadiran mereka mengejutkan para prajurit Yulin. Hanya ada satu hal yang mereka semua tebak. Mungkinkah mereka semua tersesat? Mo Yong Yeon, yang melihat wajah Sein Gujung dari topeng besi yang retak, berspekulasi hal yang sama dengan yang lainnya. Tetapi meskipun mereka menebak, tidak ada cara bagi mereka untuk membuktikannya atau mendapatkan jawaban. Berurusan dengan para pejuang kultus iblis itu menakutkan, dan sekarang mereka harus menerobos dengan segala cara. Namun, mereka segera mengalami masalah serius. Setengah dari prajurit bertopeng besi telah dibunuh oleh Chun Youn. Bahkan jika teknik klan besar digunakan, hasilnya tidak berubah. Tak seorang pun di topeng besi bisa menggunakan lebih dari 3 serangan. Orang itu bukan manusia. Kita perlu menemukan para prajurit dan bergerak. Jika keadaan terus seperti ini, itu akan menjadi hasil terburuk bagi semua orang. Ada konspirasi yang diplot oleh klan Blade God Six Martial, dan alih-alih menggali ke dalam plot, mereka akan dimusnahkan karena Yulin mengeluarkan senjata mereka ke arah Demonic Cult yang telah mereka bentuk aliansi dengannya. Ini harus segera dihentikan. Mo Yong Yeon berhenti berkelahi dan buru-buru menuju Mo Yong Kang. Di sisi lain, pria parubaya dari klan Blade God Six Martial, Byeok Liu, sedang melihat ke dalam gua dengan kaget. Dia menjulurkan lidahnya saat dia berpikir. Bagaimana dia bisa melawan pasukan roh? Pasukan roh, sebuah unit tempur yang telah dibangun setelah sekian lama dengan susah payah di klan Blade God Six Martial. Mereka diciptakan untuk satu-satunya tujuan pertempuran,
dan pasukan selesai setelah 10 tahun mengumpulkan master terkenal Jiang Hu. Dewa Iblis, itu tidak mungkin. Mereka tidak pernah bermimpi bahwa Lord of the Demonic Cult akan datang ke utara. Jika dia tidak datang, klan pedang Dewa 6 bela diri akan mampu memusnahkan prajurit Istana Es Laut Utara hanya dengan 20 anggota pasukan roh. Dia seharusnya mendengarkan Blade Lord, yang hanya meminta mereka untuk mendapatkan inti dan mundur. Hanya masalah waktu sebelum mereka semua dimusnahkan oleh Chun Youn. Dia tidak tahu apakah salah satu dari mereka berasal dari kultus iblis, tetapi sampai sekarang, Chun Youn membunuh setiap master bertopeng besi tanpa ragu-ragu. Tolong, saya harap ini selesai. Tata-tata. Setelah berlari beberapa saat, Biok Liu sampai di ujung gua. Pemandangan yang menakjubkan ada di akhir. Ada cangkang kura-kura raksasa, seukuran gunung kecil, dan yang lebih keji dan lebih besar dari 3 kepala naga adalah 1 kepala, yang tergeletak di lantai. Mayat naga yang mencoba melarikan diri. Percikan. Guncangan petir yang kuat melonjak ke atas dari bagian atas cangkang naga, yang tampak seperti gunung. Hanya bagian tengah cangkang yang dibuka, dan sesuatu yang tidak biasa tampaknya terjadi di luar. Semuanya tampak dipenuhi dengan percikan api. Di dekat naga, Slaughter Blade Master sedang bergerak, membongkar bagian-bagian naga. Biok Liu. Kemudian seorang pria parubaya dengan janggut mendekati Biok Liu yang sedang berlari. Dia adalah Wo Jin Chang, salah satu dari 6 ahli bela diri. Dia bertanya pada Biok Liu, yang kehilangan 1 lengan. Kenapa kamu sendirian di sini? Jangan bilang, kamu mendapat masalah dengan Yulin dan Istana Es Laut Utara. Seolah itu bisa terjadi. Setelah menanggapi dengan tajam, Biok Liu memelototi pria parubaya lainnya dengan bulu putih. Dia adalah Won Sang Ho, sesepuh ke-6 dari Istana Es. Namun, identitas aslinya adalah Won Sang Ho, salah satu master dari klan Blade God Six Martial, yang dikirim ke utara sebagai mata-mata bertahun-tahun yang lalu. Apa yang kamu lakukan selama ini? Menguasai. Biok Liu berteriak pada Won Sang Ho yang kebingungan. Chun Youn sialan itu, dia seharusnya pulih dari serangan yang dia terima dari naga, jadi bagaimana dia muncul di sini? Apa? Mustahil. Saya melihatnya dengan kedua mata saya sendiri dan melihat bahwa Lord of the Demonic Cultus sedang dalam masalah. Dia terkena petir dari 3 kepala naga pada saat yang sama, bagaimana dia bisa baik-baik saja? Hanya setelah memastikan itu, Won Sang Ho memberitahu orang lain. Percaya itu, mereka semua pergi ke proses membongkar naga dan melawan Yulin. Di tangan iblis itu, lebih dari setengahnya sudah mati. Bisakah kamu memberikan alasan untuk apa yang terjadi? Lihat saja adegan itu. Kuka. Saat lengannya mati rasa, Biok Liu menyentuh kain yang menekan lukanya. Wo Jin Chang, yang menyadari keseriusan berita bahwa setengah dari regu roh telah mati, berbicara. Sepertinya tidak mungkin bagi regu untuk mengalahkan iblis itu. Awalnya, tujuan regu roh sudah ditentukan sebelumnya. Itu untuk melenyapkan sisa kekuatan Yulin dan Ice Palace. Tuan Pedang Pembantaian, Biok Liu bertanya sambil melihat percikan api yang keluar dari cangkang naga. Untuk itu, Wo Jin Chang menggelengkan kepalanya dan menjawab. Belum. Ini tidak mungkin. Biok Liu menghela nafas. Slaughter Blade Master adalah orang yang tamak, cukup untuk mengingini inti dari Spirit Beast untuk dirinya sendiri. Dia menolak permintaan untuk mundur atau mendapatkan bala bantuan demi mendapatkan inti. Jika bukan karena prajurit yang dia bawa, dia tidak akan pernah bisa menghancurkan tubuh naga itu. Jika saja Blade Lord mengetahui bahwa salah satu dari 6 master bela diri menyembunyikan ambisinya, Biok Liu bertanya-tanya bagaimana dia akan bereaksi. Bahkan jika dia benar-benar menyerap inti menghadapi Chun Youn masih tidak mungkin. Aku tidak mengerti apa yang dipikirkan pria itu. Apakah dia berencana menggunakan Dewa Iblis sebagai alasan? Sebaliknya, mereka seharusnya memikirkan bagaimana mereka akan keluar dari tangan iblis. Biok Liu bertanya apa yang awalnya akan dia tanyakan. Apakah penyesuaian selesai? Mendengar kata-kata itu, Wo Jin Chang menjawab dengan ekspresi lega. Untungnya, sudah selesai. Itu bagus. Cepatlah sebelum iblis itu datang.
Sebelum Byeok Liu selesai berbicara, suara dentuman memasuki telinga mereka. Swoosh! Mendengar suara yang dikenalnya, wajahnya menjadi kaku. Brengsek! Byeok Liu kembali ke dalam gua dan melihatnya dengan mata tajam. Sesuatu melintas dalam kegelapan, mata putih sepertinya mendekati mereka dengan kecepatan tinggi. Apa itu? Wo Jinchang, Master Pedang, yang tidak tahu apa-apa tentang itu, bertanya pada Byeok Liu. Dewa Iblis. Apa? Sekarang bukan waktunya untuk membahasnya. Musuh mendekati kita. Hentikan apa yang Anda lakukan dan masuk ke formasi. Ya, kedok, kedok, rureng. Mendengar teriakan Byeok Liu, orang-orang yang sibuk membongkar naga menghentikan apa yang mereka lakukan dan mencabut pedang dari pinggang mereka dengan harmoni yang sempurna. Akhirnya, makhluk yang terbang di udara memancarkan cahaya putih itu tiba di tempat mayat naga itu berada. Swoosh! Dentang! Chun Youn, dalam setelan nano hitam, berlutut dengan satu kaki saat dia mendarat di tanah dari ketinggian. Adegan yang mendebarkan bagi mereka yang melihatnya. Ketegangan terlihat di mata mereka yang tergabung dalam unit Slaughter Blade Master. Swoosh! Helm armor itu tersebar, memperlihatkan wajahnya. Rambut panjang, wajah putih, dan mata tajam. Tidak diragukan lagi, Dewa Iblis. Nano, jika kita mendarat seperti ini, kita akan diserang. Karena terbang menggunakan medan magnet, Chun Youn menitipkan pendaratan ke Nano. Untungnya, lawan terlalu tegang untuk bergerak saat melihat Chun Youn. Nano mengatakan sesuatu yang tidak bisa dimengerti. Pendaratan penerbangan setelan Nano adalah pendaratan superhero yang banyak digunakan. Ini digunakan untuk menekan energi. Tidak buruk untuk berlutut sebelum mendapatkan kembali keseimbanganku. Tapi jangan dipahami. Chun Youn menggelengkan kepalanya saat dia bangkit dari satu lutut. Meski dihadiri lebih dari 100 orang, semuanya hening. Kekuatan luar biasa yang dia miliki. Tidak peduli seberapa besar jumlahnya, tidak ada satu orang pun yang bergerak untuk menyerang. Klan bela diri Dewa Pedang 6. Tidak ada tempat bagi kalian untuk pergi. Chun Youn mengolok-olok mereka. Kultus Iblis, Yulin, dan Istana Es semuanya ada di sisi lain. Melirik cangkang naga, Chun Youn berbicara kepada mereka. Jika Anda membidik barang orang lain, Anda selalu harus membayar harganya. Energi yang kuat mulai memancar dari tubuhnya, bersamaan dengan rasa takut yang luar biasa muncul pada lawan. Tidak mungkin mereka bisa menahan energi dari seseorang yang berada di level Divine Master. Monster. Orang-orang Slaughter Blade Master kehilangan semangat juang mereka bahkan sebelum beradu pedang dengan Chun Youn sampai Byeok Liu buru-buru berteriak. Dewa Iblis, apakah Anda benar-benar dapat bertindak seperti ini terhadap kami? Hah! Byeok Liu mengambil bel dan mengguncangnya. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Seseorang perlahan berjalan keluar dari salah satu sudut gua. Yang masuk mengenakan topeng besi yang sama dengan mereka yang melawan Chun Youn di pintu masuk. Jika ada, energi yang satu ini tampak jauh lebih berantakan. Pakaiannya hampir setingkat compang camping, dan seluruh tubuhnya dipenuhi bekas luka. Tring, buka topengmu. Atas cincin dan perintah Byeok Liu, pria bertopeng besi melepasnya. Wajah seorang lelaki tua dengan rambut beruban, alis putih, dan janggut putih panjang. Petik 1 tanda seru tanda seru tanda seru petik 1. Saat melihat wajah dan tubuh penuh bekas luka, wajah Chun Youn mengeras. Mustahil. Bahkan jika dia tidak pernah melihat wajahnya, mungkinkah karena dia berbagi darah yang sama? Chun Youn secara naluriah dapat merasakan siapa lelaki tua itu. Kahahaha. Saya kira Anda mengenalinya. Kakekmu, Chun Inji. Identitas pria yang matanya tampak mati. Mantan penguasa kultus iblis, Chun Inji. Dia adalah orang yang menyerahkan identitasnya kepada Baekhyun. Terima kasih Tuhan. Penyesuaian dilakukan tepat waktu. Byeok Liu merasa lega. Melihat reaksi Chun Youn, rencananya berhasil. Saya tidak membawa pria ini untuk menggunakannya dengan cara ini, tetapi ternyata sangat membantu. Saya tidak tahu bagaimana dia bisa bertahan, tapi saya benar-benar beruntung. Kukuku. Mereka memasuki gua es beku tempat naga itu disegel, dan mereka menemukan mantan penguasa, Chun Inji,
mati kedinginan. Mereka berhasil mendapatkan laporan tentang apa yang terjadi di dalam gua dan mengetahui bagaimana dia melarikan diri. Mereka berbicara dengannya tentang obat yang mereka beli dan gunakan untuknya. Dan mereka berhasil tepat pada waktunya. Bahkan jika dia adalah dewa iblis tanpa ampun, bisakah dia benar-benar membunuh darah dan dagingnya sendiri? Bahkan Master Hebat menunjukkan kelemahan di depan darah mereka sendiri. Anggota roh ini kuat dalam tindakan, dan mereka diciptakan hanya untuk satu alasan. Merasa senang, Biayok Liu berseru. Dewa Iblis, saya memperingatkan Anda, jika kamu mencoba menahan satu serangan darinya, kepala kakekmu akan pecah, dan dia akan mati. Alis Chun Youn terangkat atas peringatan Biayok Liu. Dialah yang menerima laporan dari Baek Hyun, dan dia ragu mengapa Chun Inji memakai topeng dan berpihak pada klan Blade God Six Martial. Tapi ternyata tidak ada yang memihak. Apakah ini alasan mengapa mereka berhasil mengetahui bahwa ada teknik pedang klan mereka di akademi? Rahasia yang paling aneh telah terungkap. Kecuali para wali dan Chun Youn, satu-satunya yang tahu tentang harta karun itu adalah Chun Inji, yang menyerahkan posisinya 20 tahun lalu. Beri dia pedang. Atas perintah Biayok Liu, salah satu anggota melemparkan pedang. Dentang, Chun Inji yang menerimanya, menarik pedangnya dengan tatapan acuh tak acuh. Dan itu belum semuanya. Para prajurit menatap Biayok Liu, menunggu perintah jatuh. Lepaskan ki pedang. Wong, wong, wong. Begitu perintah jatuh, energi dipancarkan dari pedang 100 prajurit. Para prajurit di bawah Slaughter Sword Master semuanya adalah superior master dan terampil. Sambil tersenyum, Biayok Liu memperingatkan. Bergeraklah sedikit saja, dan semuanya akan berakhir untukmu. Dia pria yang teliti. Selain anggota regu pembantaian, ada 4 Blade Master, dan ki biru memancar dari semua pedang mereka, siap menyerang. Tring, dengan pedang itu, kamu akan membunuh cucumu, Dewa Iblis, tidak. Orang terkuat di Demonic Cult sekarang. Atas perintah itu, mata Chun Youn menjadi dingin. Hahaha, orang berdarah. Di sisi lain, mulut Biayok Liu terangkat dengan jahat. Dia tidak bisa menyembunyikan kepuasan bahwa dia memojokkan Chun Youn, musuh terbesar klan mereka, dengan tangannya sendiri. Jika dia bisa membunuh Chun Youn, Blade Lord akan mengenali usahanya. Jika dia melakukannya dengan baik, mungkin dia akan memiliki kesempatan untuk mengungguli semua orang dan naik ke level yang baru. Gemetar, gemetar. Namun, Chun Inji, yang tampak mati di matanya, mengalami kejang-kejang di sekujur tubuhnya dan menolak untuk mematuhi perintah. Begitu bel berbunyi, seseorang harus mematuhi perintah. Bagaimana dia menolak perintah dari teknik yang telah disempurnakan setelah 10 tahun? Biayok Liu mengerutkan kening. Bahkan jika tubuhnya menolak, cacing di kepalanya akan memaksanya untuk bergerak. Lonceng di tangannya berbunyi 2 kali. Tring, tring. Bunuh cucumu. Chun Inji yang menolak perintah itu perlahan bergerak saat urat di dahinya berdiri. Wong, rona biru di pedangnya. Dia, yang membuka teknik pedang, mengarahkan pedangnya ke Chun Youn. Dan teknik pedangnya adalah pedang setan langit. Pedang terkuat yang bisa dibuka oleh mantan tuan Chun Inji. Hanya ada 2 orang yang mempelajarinya, Chun Inji dan generasi kedua Chun Ma. Chow 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 chow. 24 jenis pedang sepertinya meluncur dengan indahnya untuk Chun Youn, yang tidak bergerak. Kekuatan pedang iblis langit, yang dikenal sebagai yang terkuat di kultus iblis. Chow chow chow. Energi menyebar ke segala arah saat pedang terus terbuka, pedang itu cukup kuat untuk meretakkan lantai di bawah. Melihat bagaimana Chun Youn bahkan tidak bergerak sedikit pun, master dari klan Blade God Six Martial dan Biayok Liu sangat gembira. Chow 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 chow. Pedang mencolok menembus tubuh Chun Youn dalam sekejap. Pada saat itu, hal yang menakjubkan terjadi. Srur. Begitu pedang menembusnya, tubuh Chun Youn berubah menjadi bayangan dan tersebar. Ilusi. Bajingan itu. Saya memperingatkan dia untuk tidak bergerak. Biayok Liu, menyadari bahwa Chun Youn menghindari pedang, membunyikan bel 3 kali. Tring, tring, tring. Jika bel diguncang 3 kali dengan suntikan energi tertentu, itu akan merusak otak sendiri, dan anggota regu roh akan bunuh diri.
Mengepalkan. Pada saat itu juga, Chun Youn meraih kepala mantan penguasa, Chun Inji. Wo Jinchang, yang menyadari bahwa Chun Youn merencanakan sesuatu, berteriak pada para prajurit. Serang sekarang. Chow 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 chow. Begitu perintah turun, 100 pedang Qi terbang menuju Chun Youn. Kuak 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 kuang. Setelah banyak pedang Qi terbang ke arahnya, debu naik kemana-mana. Tanpa mundur, orang-orang itu mulai menyerang Chun Youn dari kejauhan dengan bantuan pedang Qi. Chow 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 chow. Setelah menyerang beberapa saat, Wo Jinchang merasakan energi halus. Tidak terasa Qi telah memotong sesuatu. Sebaliknya, seolah-olah Qi terjebak dalam sesuatu. Kemudian terdengar suara jeritan yang memekakkan telinga. Meretih. Kuak. Petik 1 tanda seru tanda tanya petik 1. Biok Liu memandangi debu yang berkumpul dengan ekspresi bingung seolah-olah terdengar suara seseorang tersengat listrik. Frustrasi, dia melambaikan tangannya ke arah debu. Angin yang diciptakan oleh energi internal menenangkan debu yang mengaburkan pandangan mereka. Meretih, meretih, meretih. Saat dia melihatnya, matanya bergetar. Ah tidak, di sekitar Chun Youn, sebuah perisai bundar besar yang ditutupi petir dan percikan api melindunginya. Kilat Qi. Bagaimana? Yang lebih tidak masuk akal adalah mantan Tuan Chun Inji, yang kepalanya seharusnya meledak, pingsan. Melihat tubuhnya berkedut, dia tidak mati. Tidak mungkin. Perintah tidak dipicu. Bagaimana ini bisa terjadi? Setelah diaktifkan, otak inang harus meledak. Setidaknya, jika tidak meledak, otak seharusnya terbakar. Itu hanya bisa dibatalkan dengan membunuh cacing di dalam kepala, yang tidak mungkin. Chun Youn menyisir rambut panjangnya ke samping sambil menghela nafas. Fiuh, 5% dari energi yang dikonsumsi. Menghapus perisai. Meretih. Suara nano bergema, dan perisai pelindung itu langsung menghilang. Saat perisai menghilang, Chun Youn berbicara dengan suara dingin, yang membuat bingung semua orang di tempat itu. Bunuh cucumu. Meretih. Begitu dia mengatakan itu, energi dingin menyelimuti seluruh gua. Para prajurit melihat sekeliling saat energi yin yang dipancarkan oleh Chun Youn membuat mereka sulit bernapas. Ya Tuhan, bagaimana bisa? Alasannya adalah, pedang es yang tak terhitung memenuhi ruangan. Sekilas, sepertinya ada ratusan dari mereka. Menakutkan. Rasa dingin mengalir di punggung mereka. Mata mereka, yang tahu bahwa mereka didorong ke sudut oleh Dewa Iblis, gemetar ketakutan dan teror, kehilangan keinginan untuk bertarung. Biok Liu bergumam dengan wajah pucat. Kamu, bagaimana? Chun Youn menghukum mati semua orang. Semuanya, mati. Swoosh. Segera setelah kata-kata itu selesai, pedang es yang mengisi ruang itu berlari ke arah para prajurit seolah-olah mereka sedang menunggu perintah.